Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Resti. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas mengenai strain. Strain adalah dimana keadaan tendon atau otot yang mengalami regangan yang berlebihan sehingga menimbulkan inflamasi dan robek, atau biasanya dalam bahasa awam sering disebut dengan keseleo atau terkilir. Biasanya untuk strain ini dia tuh banyak terjadi di anggota tubuh di bagian kaki, kemudian di bagian betis, di bagian belakang paha, ataupun di tangan juga bisa. Nah, apa sih yang menyebabkan si strain ini atau keselio ini ya? Dia bisa karena terkilir atau pas ngangkat benda berat sehingga dia menyebabkan regangan yang berlebihan pada otot, sehingga dia bisa menyebabkan robek pada otot atau tendonnya. Nah, untuk tanda dan gejalanya sendiri, yaitu pertama ada bengkak, di mana bengkak itu terjadi karena adanya darah, karena adanya robekan sehingga darah itu keluar dari pembuluh darah, sehingga dia bisa menyebabkan bengkak pada area yang terluka. Kemudian dia juga bisa mengalami kram dan rasa nyeri. Kenapa mbak tangannya? Tangan saya sakit, Mbak. Oh ya, sebentar saya cek dulu ya mbak. Oh, ini kelihatannya masih mbak. Coba mbak bisa memposisikan tangannya seperti ini. Nah, kenapa mbak kok bisa memar kayak gitu? Nggak tahu, Mbak, tadi kayaknya saya habis angkat beban berat jadi ada yang sakit gitu. Oh, oh ya, coba saya tangin dulu ya mbak. Ini mbaknya disalib dulu, posisinya kayak gini aja, biar bengkaknya nggak semakin parah. Nah, jadi dia posisinya harus lebih tinggi dari jantung biar bengkaknya nggak semakin parah. Kemudian jangan dibanyakin gerak dulu, biar istirahat dulu tempat tangannya yang sakit, biar juga nggak tambah nyeri dan nggak semakin bengkak. Ini mungkin saya coba kompres dulu ya mbak. Nanti mbaknya bisa dikompres dengan es batu biar bengkaknya nggak semakin parah. Kemudian es batunya harus dilapisin kain dulu atau handuk dulu gitu. Kemudian bisa ditempelkan di tempat yang terluka itu kurang lebih selama 15-20 menit supaya bengkaknya tidak semakin parah. Oh gitu, Mbak. Ya, kemudian setelah dikompres dengan es di tempat terluka kan juga bisa mengurangi nyeri, juga bisa mengurangi bengkaknya. Terus kalau misalnya mbaknya punya kayak gini mbak punya perban gini, mbak bisa dipakai untuk mengurangi pergerakan, jadi dia nggak semakin banyak gerak di area yang terluka. Kemudian untuk dalam waktu 3 hari ke depan itu jangan dipakai untuk yang angkat berat-berat. Kalau misalnya mau digerakin bisa secara bertahap, jadi jangan langsung untuk mengangkat yang benda yang berat, tapi harus bergerak sedikit. Bisa gerakan seperti ini dulu, dikit-dikit pelan-pelan, baru nanti kalau misalnya memang sudah sembuh, baru nanti untuk secara bertahap, untuk pergerakannya secara bertahap. Nah, kemudian untuk 3 hari dalam waktu 72 jam ke depan, mbaknya jangan dikasih koyo atau jangan dipanas-panasin ya mbak, itu karena malah akan memperparah lukanya. Kemudian Iya, jangan iya. minum alkohol. Kalau misalnya memang cederanya di kaki, jangan digunakan untuk lari dulu gitu. Kalau misalnya untuk tangan, jangan digunakan untuk mengangkat yang berat-berat dulu, karena nanti malah bisa memperparah keadaan. Oh iya. Kemudian juga jangan dipijat mbak, itu yang paling penting, jangan dipijat di area yang terluka karena nanti juga bisa memperparah keadaan. Insya Allah untuk luka ini bisa sembuh dalam beberapa hari, tapi untuk beberapa hari ke depan mungkin juga jangan lupa dikompres setiap harinya itu dalam waktu 15-20 menit. Pakai air hangat Dikompres ya, Dok? dengan air es, dengan es, Dengan dengan es. es, tapi esnya jangan langsung ditempelin ya, jadi dia pakai kain dulu baru ditempelin di tempat terluka. Nggak boleh langsung kena kulit. Nggak boleh, jangan, jadi harus dilapisin dulu dengan kain atau Oh dengan iya, iya, iya. handuk seperti itu. Kemudian bisa digerakkan pelan-pelan tapi harus secara bertahap tadi gitu Oh iya. Seperti ini, Dok. ya. Nah, terus kalau misalnya memang nantinya misalnya menemukan kasus seperti lagi bengkak pada tangan atau pada kaki, harus segera ditangani ya mbak, kurang dari 6 jam, karena itu untuk waktu untuk penanganannya yang optimal dalam waktu kurang dari 6 jam. Nah, apabila berhari-hari emang lukanya belum sembuh, nanti mbaknya bisa menghubungi dokter untuk menanyakan keadaannya gitu. Oke. Nah, semoga cepat sembuh ya mbak. Iya, makasih banyak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.